iblis ya. Iblis itu yang mendebat Allah Subhanahu wa taala adalah namanya Ajazil atau calon iblis. Jadi yang mendebat Allah ketika wa qulna habitu wa idzu qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha yasfiku dima, apakah engkau oleh Allah akan menjadikan seorang khalifah yang akan menghancurkan bumi, membuat kerusakan dan menumpahkan darah, itu ya. Itu namanya malaikat Ajazil, calon iblis ya, calon iblis. Dan iblis ini menjadi telah menjaga surga selama 40.000 tahun. Ya. Jadi Ajazil ini telah menjaga surga. Jadi tahu selah-selah surga itu tahu. Karena si Ajazil ini atau calon iblis ini telah menjaga surga selama kurang lebih 40.000 tahun. Nah, yang begini-begini catat. Dan bergaul atau berinteraksi dengan para malaikat kurang lebih selama 80.000 tahun. Jadi 80.000 tahun dia bergaul sama malaikat, ya. Dan menjadi guru atau menjadi juru penasihat malaikat Mudabbarah selama kurang lebih 20.000 tahun. Pengalaman malaikat Ajazil ini menjadi guru malaikat Mudabbarah, malaikat pengurus-pengurus tuh, selama kurang lebih 20.000 tahun. Jadi gaul sama malaikat selama berapa? 80.000 tahun. Ya. Pernah tinggal di surga selama 40.000 tahun. Dan menjadi gurunya para malaikat Mudabbarah selama 20.000 tahun. Ada yang mengatakan sampai 40.000 tahun. Dan luar biasa, malaikat Ajazil ini hebatnya kurang apa hebatnya? Dia ini telah mengelilingi arasnya Allah Subhanahu wa taala selama kurang lebih 14.000 tahun. Jadi selama 14.000 tahun ini malaikat Ajazil, calon iblis itu, telah mengelilingi arasy. Pengalaman luar biasa. Ya, mengelilingi arasy selama 14.000 tahun. Ya. Sehingga timbul dalam dirinya malaikat Ajazil ini sifat takabur, kibir, sifat sombong. Makanya ketika dikatakan kenapa iblis itu masuk neraka, karena iblis itu dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala bukan karena maksiat. Dosanya iblis bukan karena maksiat, karena takabur. Kalau Adam dikeluarkan dari surga dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala setelah bertobat Nabi Adam ini, karena dosa Nabi Adam ini karena maksiat. Tapi kalau dosa takabur, ingin melebihi Allah, wah, itu iblis, ya. Itu tidak ada maaf. Kalau dosa maksiat, tapi jangan meremehkan dosa. La saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Dosa kecil itu tidak ada kalau terus-terusan. Jadi gede itu dosa. Dan dosa besar itu nggak ada juga dosa besar kalau terus-terus istighfar. Artinya pertama, kita jangan meremehkan dosa, yang kedua banyakin istighfar. Gitu aja. Ya. La saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau terus-terusan. Wala kabirata, dan tidak ada dosa besar kalau kita terus istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu yang menjadi dosa itu menjadi besar, ayyusaghirul dzamba. Seseorang meremehkan dosa itu. Jangan remehin dosa. Apa-apa kali kita ngerjain ustad. Ya Allah, dosa kecil. Ngeremehin jadi gede. Nggak apa-apa kali aja dosa kecil maksiat, ya. Itu dosanya Bani Adam, maksiat. Banyak sekali dalam hadis Rasulullah SAW itu yang menerangkan tentang pengampunan dosa.
Contohnya ya, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayah tua. Riwayat hadis. Barang siapa yang mencari ilmu, yang melangkahkan kakinya untuk mencari ilmu, Allah akan memaafkan dosa-dosanya sebelum dia melangkahkan kakinya. Itu diampuni dosa. Ya kan? Gampang kan diampuni dosa ya. Terus lagi apa namanya, baca sholawat diampuni dosa. Ya, bener gak? Banyak amalan-amalan kita ini mengampuni dosa-dosa kita. Itu tandanya apa sih? Bani Adam ini gampang buat dosa. Gitu aja. Bani Adam ini, keturunan Nabi Adam ini gampang buat dosa, buat maksiat tuh. Wallah gampang. Ente di luar, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Ente di pesantren, alhamdulillah. Seumuran ente di luar pesantren, gak bakal kuat lihat dosa. Gak bakal kuat main-main sama perempuan, jalan-jalan, nongkrong-nongkrong. Akhirnya perempuan-perempuan, ngerokok-ngerokok, duduk-duduk sama, ya Allah, gampang dosa di luar. Ente alhamdulillah di pesantren. Dijauhkan dari dosa. Itu rahmat Allah. Harus bersyukur. Ente tuh harus bersyukur. Jiwa ente bersih, hati ente bersih, kan? Ente sholat berjamaah di masjid 40 kali ente sholat jamaah di masjid, sifat munafik ente nggak ada tuh. Kalau aneh masih ada sifat munafiknya mungkin, karena kadang-kadang aneh di luar tuh ya susah berjamaah, susah jamaah tuh, nyari orang buat jamaah. Kadang-kadang kalau di perjalanan sholat di masjid nggak jamaah. Kalau ente beruntung ente tuh hidup, tinggal bersyukurnya aja. Ya, hati ente bersih, ilmu dapat. Kalau nanti ente itu bersih, ilmu tuh gampang. Ya, kok aneh tetap bubble set, tetap blow on, otak aneh set, kenapa? Ya, itu salah satunya itu gara-gara dosa kita. Dosa kita nggak ada set, mungkin dosa orang tua kita. Ya. Nah, dan Bani Adam ini gampang bikin dosanya ini karena maksiat. Sedangkan berdosanya iblis, Ajazil, calon iblis ini sekarang udah jadi iblis. Laknatullah. Ya. Karena egois, takabur. Kenapa? Karena dia melebihi Nabi Adam menurut dia. Pengalaman dia luar biasa banyaknya. Sedangkan Nabi Adam laduni semua ilmunya. Wa 'allama Adamal asma akullaha. Ya kan? Benar gak? Ilmunya Nabi Adam ladunya sekali Allah kasih ilmu, dapat ilmu Nabi Adam. Semua tahu, nama-nama tahu. Sedangkan iblis pengalaman luar biasa. Tinggal di surga aja 40.000 tahun. Bergaul sama malaikat, bercengkrama, interaksi dengan para malaikat lebih daripada 80.000 tahun. Mengelilingi arasy, iblis ini mengelilingi arasy selama 14.000 tahun. Dan dia menjadi penasihat atau ngajarin malaikat mendabaro selama 20.000 tahun. Ya, selama 20.000 tahun. Makanya timbul sombong. Setelah kesombongan itu dimubrom oleh Allah Subhanahu wa taala, qada mubrom oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis tidak akan pernah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.